Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balanza Riyandi Datuari Putra dengan akhiran NIM 088. Saya Muhammad Fadil Alrifa Saputra dengan akhiran NIM 106. Dan kali ini kelompok kami akan membahas tentang mesin Turing. Baik, yang pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu mesin Turing. Jadi, mesin Turing itu adalah model teoritis yang diciptakan oleh Alan Turing pada tahun 1936 dalam makalahnya yang berjudul On Computable Numbers with an Application to the End-Seedings Problem. Nah, mesin ini dirancang untuk menjawab pertanyaan fundamental dalam matematika. Mesin Turing juga bukanlah perangkat fisik, tetapi dia model abstrak yang memungkinkan kita memahami prinsip dasar komputasi. Mesin ini juga digunakan untuk menganalisis proses penghitungan dan membuktikan konsep-konsep seperti algoritma, computability, dan deciability. Nah, di sini ada pun komponen-komponen mesin Turing. Yang pertama itu, di sini terdiri dari 5 komponen utama. Nah, yang pertama itu pita atau tape. Jadi pita ini berfungsi sebagai media penyimpan data dengan panjang tak terbatas. Pita juga dibagi menjadi sel-sel kecil, di mana setiap sel dapat berisi simbol alfabet tertentu, misalnya 0, 1, atau simbol kosong. Eh, yang kedua itu adalah kepala pembaca penulis atau read and write head. Kepala ini bergerak di sepanjang pita, membaca simbol dari sel, dan menulis simbol baru berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah keadaan atau state. Mesin Turing ini memiliki kumpulan keadaan yang terbatas, salah satunya adalah keadaan awal dan satu atau lebih keadaan akhir. Setiap keadaan mencerminkan kondisi mesin saat ini dan menentukan bagaimana mesin bereaksi terhadap simbol yang dibaca. Lanjut, yang keempat adalah fungsi transisi atau transition function. Yang pertama, fungsi inti ini adalah fungsi inti dari cara kerja mesin Turing. Jadi fungsi transisi ini menentukan apa yang harus ditulis di sel pita saat ini. Terus gerakan kepala pembaca ke kanan atau ke kiri atau tetap. Yang ketiga adalah keadaan berikutnya yang akan dimasuki oleh mesin. Lanjut, yang terakhir itu adalah alfabet. Dia kumpulan simbol yang dikenali oleh mesin. Ini juga terdiri dari alfabet input, yang dimana simbol yang diterima sebagai masukan dan simbol kosong. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin Turing. Nah, langkah-langkah kerja mesin Turing itu ada 3. Yang pertama ada inisialisasi. Nah, pada inisialisasi, mesin dimulai dalam keadaan awal, lalu kepala pembaca berada di posisi tertentu pada pita yang berisi input awal. Nah, langkah kedua itu ada proses transisi. Nah, pada proses transisi ini, mesin akan membaca simbol dari sel tempat kepala pembaca berada. Lalu, berdasarkan simbol yang dibaca pada keadaan saat ini, mesin akan memutuskan 3 keadaan, yaitu yang pertama simbol baru yang akan ditulis di pita, arah gerakan kepala, kanan kiri atau diam, keadaan, dan keadaan berikutnya. Nah, langkah yang terakhir itu ada halting atau berhenti. Nah, pada keadaan ini, mesin akan berhenti bekerja jika mencapai keadaan akhir, atau jika tidak ada aturan transisi yang dapat diterapkan. Nah, selanjutnya ada ilustrasi sederhana. Nah, bayangkan kita memiliki mesin Turing yang bertugas mengganti setiap nol pada pita menjadi 1. Nah, pada tabel transisi pada ilustrasi mesin Turing menjelaskan aturan kerja mesin dalam setiap langkahnya. Nah, di sini mesin dimulai dalam keadaan awal, yaitu key 0, membaca simbol pada pita dan bertindak sesuai dengan aturan. Jika membaca 0, mesin akan mengganti dengan 1 dan bergerak ke kanan. Jika membaca 1, simbol tetap dan kepala bergerak ke kanan. Ketika mesin membaca simbol kosong atau minus, mesin berhenti dengan berpindah ke keadaan akhir atau key F. Nah, proses ini bertujuan untuk mengganti semua 0 menjadi 1 pada pita, sambil meninggalkan simbol 1 tanpa perubahan, hingga simbol kosong ditemukan. Tabel ini mendeskripsikan urutan logis bagaimana mesin memproses input sehingga selesai. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mesin Turing dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.